Perkenalkan, nama saya Naila Arifin Barokah dari kelas 12 IPS 1 absen 24 akan menjelaskan tentang kehidupan Kyai Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau Kyai Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Dia adalah anak keempat dari Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil, beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu melajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Beliau dapat menjelaskan materi yang dipelajarinya dengan rinci sehingga orang yang mendengar penjelasannya mudah untuk mengerti dan memahaminya. Beliau juga sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwid pada usia 8 tahun. Pada tahun 1883, setelah cukup menguasai pengetahuan agama, beliau berangkat ke Mekah selama 5 tahun. Di sana beliau mengkaji kitab-kitab tauhid karangan Syekh Muhammad Abduh, tafsir Juz Amma karangan Syekh Muhammad Abduh, Kanz al-Ulum dan Dairat al-Ma'aruf karangan Farid Wajadi, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sering beliau kaji. Setelah kembali ke tanah air, beliau kembali menuntut ilmu dan belajar ilmu fikih dan nahwu kepada kakak iparnya, Haji Muhammad Saleh dan Kiai Haji Muhsin, ilmu falak kepada Kiai Raden Haji Dahlan, hadis kepada Kiai Mahfud dan Syekh Hayat. Pada tahun 1903, beliau dan anaknya Muhammad Siraj berangkat ke Makkah dan menetap di sana selama 2 tahun. Beliau kembali ke Makkah untuk memperdalam pengetahuan agama. Di sana beliau belajar secara langsung dari ulama-ulama Indonesia di Makkah, yaitu Syekh Ahmad Khattab Al-Minangkabau, Kiai Mahfud Tarmas, Kiai Mahtaram dari Banyumas, dan Kiai Asy'ari dari Bawean. Selama di Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bersahabat karib dengan Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Kiai Ahmad Dahlan ialah orang yang memiliki gagasan pembaruan. Beliau terpengaruh dengan gagasan dari Muhammad Abduh dan Syed Rashid Ridlah. Bahkan beliau pernah mendiskusikan esensi dari gerakan pembaruan kepada mereka berdua. Dua teladan dari Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Hal ini terlihat pada beberapa sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan penerbit. Pernah jemaah bertanya kepada beliau, kenapa Kiai membahas surah Al-Ma'un dilakukan berulang-ulang? Beliau menjawab, saya tidak akan berhenti menyampaikan surah itu sebelum kamu semua terjun ke masyarakat mencari orang-orang yang perlu ditolong. Bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pertama, di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam harus diperbarui dengan metode dan sistem pendidikan yang lebih baik. Metode pembelajaran dorongan dan bandongan yang selama ini diterapkan di pesantren perlu diganti dari model pembelajaran klasikal, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan terukur. Kedua, di bidang sosial. Beliau berkonsentrasi pada 4 hal, yaitu mewujudkan bidang pendidikan dan pengajaran sehingga bisa membangun gedung universitas.
dengan membangun langgar, masjid, dan madrasah pendakwah di daerah untuk tempat pengajian, pengkajian, dan ibadah, membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita sakit, serta membangun rumah miskin dan rumah yatim, menyiarkan agama Islam dan mengadarkan majalah dan buku secara gratis. Ketiga, di bidang keagamaan, beliau berusaha keras untuk menghilangkan stigma kaum penjajah bahwa agama Islam itu kolot dan bodoh. Karena itu, Islam perlu diberikan pencerahan ilmu dan iman. Kedua, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan dan peradaban. Perasaan yang sama ini timbul sebab dua hal, yaitu berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, dan tujuan timbul perasaan yang sama, maka lakukan tiga hal, yaitu menganggap ilmu pengetahuan itu penting untuk dipikirkan, mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat, dan mengatur kehidupan dengan instrumen Al-Quran.